mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas. Dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita lanjutkan lagi. Mas Joko tadi sebelumnya saya sudah tanya. Mas Joko jangan gitu dong. Mas Joko kayak posisinya tertekan banget nih. Oh, iya. Senyum dari tadi. Mas Joko, Ini biasa gue duduk di sebelah dia nih. Iya makanya. Sekarang udah beda kongsi. Pertama Oke. di situ, geser, Iya. sekarang di pojok. Mas Joko, Nanti banyak posisi Mas Joko. Mas Jokowi tadi dijawab dulu bahwa memang ini sudah direncanakan oleh Pak Jokowi sejak lama pencalonannya anaknya, anak kandungnya menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Enggak lah, kalau masalah pencalonan Mas Gibran itu kan kalau sejak lama enggak juga. Enggak ada cerita-cerita itu di kalangan kami ya. Iya. Di kalangan teman-teman KSP cerita bahwa akan mendorong Mas Gibran dan segala macam, enggak. Justru malah yang berkembang di kalangan kami itu adalah komunikasi-komunikasi itu adalah bagaimana cerita itu tadi, Mbak. Meletakkan konteks bangsa ini, meletakkan transisi kepemimpinan ini, agenda konstitusi 5 tahunan ini, itu tidak menjadi hambatan agar proses-proses politik kebangsaan kita menjadi masalah. Oke. Makanya waktu itu betul-betul kita ya ada cerita tentang bagaimana Pak Jokowi mengajak Mas Ganjar, Pak Prabowo, mengingatkan kepada kontestan-kontestan Itu kan lain. skenario pertama, menyatukan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo atau Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Tapi Lah, ketika itu kan skenario itu nggak ada, kan anaknya yang dimajuin. Enggak, sampai 2 minggu kemarin pun kami masih mendengar skenario itu semua. Usaha untuk melakukan itu semua. Tetapi ketika pilihan itu tidak ada, bahwa tiba-tiba didorong Mas Gibran, lah itu ada hitung-hitungan politik yang itu di luar ranah kami, Mbak. Jadi ranah kami di KSP tidak lagi bicara tentang siapa yang didorong, karena kami kan Kalau saya tugas kami melihat adalah ya, bulan isu Juli, strategis dan Agustus, program itu strategis. pamflet, baliho, Sudah banyak. reklame, Ya. itu sudah di mana-mana. Ya. Dan Jadi memang ada upaya- orkestrasi itu kita tahu juga gitu Oke. loh. Jadi Itu upaya bukan testing the sembarangan, itu water, instrumen, upaya gitu. mengenalkan ke publik soal Prabowo Gibran di beberapa daerah kita Ya juga kalau udah itu punya. Prabowo Gibran tanya. Oke. Gerindra, Gerindra kan dapat dari Prabowo Gibran dan segala macam, ini kan masalah populer dan segala Pak macam. Joko waktu ditanyakan ke kami sudah cek pengurus daerah, nggak ada yang tahu siapa yang masak. Oke, jadi yang masang? Nggak tahu kan bisa gampang nak, Iya. tinggal dicek. Nggak gini Cak, ini kita nih pemain pasang baliho Iya. nak, Iya. Bang Deddy pemain pasang baliho. Jadi yang masang bukan Gerindra, jadi yang masang kan siapa gampang. nih? Dicek ke advertisingnya. Iya. Kan tanya aja, kan CNN bisa political show bisa Oke. melakukan investigasi. Jadi saya Tapi yang paling penting Oke. nak sekarang nak, yang perlu kita lihat itu sekarang adalah bagaimana presiden siang tadi. Ya kita mau bahas itu nih, nanti tunggu dulu. Makan siang, Kita mau masuk ke situ, ya, makanya. bentar. Saya Makan waktunya- siang, dan itu yang Ya. perlu kita Baik, apresiasi. saya memang mau karena masuk ke kita situ. memastikan politik Indonesia itu semakin kondusif. Oke, Itu loh, nak. ya. Bukan yang lalu digoreng-goreng lagi, Oke. sehingga menyebabkan semakin panas kondisinya. Kan anak ingin pemilu yang riang dan gembira. Masa hal-hal Oke. yang tidak urgen, yang sudah lalu, itu Ya. dibahas lagi. Apalagi Pak Presiden sudah membantah 11 kali. Gerindra pun sudah menolak. Baik, nah, baik. kalau Ya, ya. pengen Nana tahu, tanya undang Bahlil ke sini, undang Pak Luhut ke sini gitu loh. Ya, saya udah Tanya pernah kan. wawancara Pak Luhut dan Pak Bahlil pada saat itu. Lalu apa kata mereka berdua? Jawabannya nggak ada. Ah, ya sudah. Iya, tapi kok mereka bisa bergerak sendiri ya? Yang dapat untung kan Pak Jokowi. Masa Pak Jokowi nggak happy dengan itu? Oke. Apa Ya, mungkin seorang Saya harus beranjak nih ke topik Break dulu bang, break dulu bang. Nanti kita aja biar ada pertanyaan sama lu berikutnya. Ya. Apa iya mereka jalan sendiri? Ya, ya. Yang dapat untung adalah Yang diuntungkan dong. Oke, Pak Jokowi Saya maksudnya menambahkan, seorang presiden itu memiliki kekuasaan besar untuk menghentikan isu-isu itu, Mbak. Tapi tidak Kalau misal dihentikan. kemudian tidak dilakukan, artinya apa? Tidak ada political will yang clear untuk melakukan itu. Nah, kalau misal tadi argumen taat konstitusi itu agak mirip dengan yang disampaikan dulu Presiden Soeharto.
saya taat pada putusan MPR. Oke. Beliau sebagai mandataris MPR. Ya. Nah, artinya apa? Bergantung pada dinamika politik Nah, legislasi. jadi, Ketika Mas Umam, kemudian bisa sebentar, diubah, sebentar. Sederhananya maka saya di sana gini ya, yang kemudian bisa kalau bergeser. Pak Jokowi tidak setuju dengan itu, dia tidak akan izinkan Gibran dicalonkan jadi wapres. Itu aja, Nah, sangat sederhana. Sebentar. Oke. Kalau soal yang Mas Umam bilang taat konstitusi, saya tegaskan. Pernyataan resmi Gerindra waktu soal perpanjangan, kami taat konstitusi. Konstitusi mengatur presiden 2 periode. Ya sudah. Tapi kalau konstitusinya berubah? Dan konstitusinya bisa berubah. Perubahan konstitusi. Iya, kalau karena misalnya ada kita perubahan konstitusi, kan tidak ada Gerindra akan amandemen. taat konstitusi Tidak juga. ada amandemen. Oke. Salah satu yang Saya terjadi harus dalam beranjak perubahan nih. konstitusi Jangan waktu itu sampah. adalah Saya PDIP harus beranjak mengatakan nih ke tidak, topik Partai selanjutnya. Demokrat mengatakan tidak, termasuk Nasdem waktu itu mengatakan Kita tidak. juga menolak, Mas. Oke, Kami oke. taat konstitusi, untuk Iya, itu kita iya. menyatakan tidak karena Saya- memang diatur 2 periode. Dan gitu ternyata loh. ada yang mau, Bang ya? Apa? Ya. Ada tadi beberapa yang mau ya? Saya nggak tahu itu Saya urusan mau ranah rumah saya tangga mau orang lain. putarkan, kita Saya harus nggak beranjak mau. ya. Kita Nggak harus mau beranjak. komentari, Mas Umam. Siap. Oke, Ayo, kita Pak, harus nanti. beranjak ke pertemuan makan siangnya Pak Jokowi dengan ketiga capres ini tadi mendadak sekali, media juga baru tahu. Kita akan tunjukkan dulu ini gambar kemesraan di meja makan. Pak Jokowi mengundang 3 capres makan siang. Nggak kelihatan. ketutupan Oke. Mas Umam. Nggak apa-apa, udah, Mas. Oke, Mas Joko, Yes. ini kan kalau misalnya dilihat Pak Jokowi mengundang makan siang 3 capres ya. Apakah kemudian mengundang makan siang 3 capres ke istana ini adalah bagian dari upaya meredam ketegangan politik antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan? Terlalu sempit kalau hanya dilihat untuk meredam hubungan presiden dengan PDI Perjuangan. Enggak. Yang harus dilihat kan gini, Mbak. Satu, saya ingin menegaskan ya, pertemuan ini bukan pertemuan yang mendadak. Oke. Karena pertemuan ini sebenarnya undangannya udah dari minggu lalu. Mas Anies sendiri ngomong. Ya. Dari Tetap. Sabtu kemarin. Tapi wartawan kita baru lihat. tahu pagi dari tadi. beberapa minggu yang lalu. Ya, wartawan Dari baru tahu minggu- tadi pagi. Awal minggu lalu. Enggak kan, Pak Mas Anies bilang Sabtu kemarin dia lagi Ya. keluar, jadi bukan lama. Diundangnya untuk Sabtu, tetapi kan undangannya beberapa hari. Tapi oke. gini Mbak, saya mau lihat, ini kan baca pres itu kan juga punya agenda, kepadatan masing-masing jadwalnya dan segala macam. Presiden juga punya jadwal. Kebetulan biasanya kalau capres caleg ini kan pada tahu, kalau Senin itu pada kosong semua kan jadwalnya gitu untuk pengumpulan massa susah. Akhirnya ketemulah barang itu Jadi di hari kenapa Senin nih ditemuin? gitu. Ini untuk kalau meredam ditemuin, ketegangan nggak? sebenarnya gini, kita juga tahu lah situasi hari ini kan mulai menghangat, bahkan masyarakat mulai memanas, media sosial mulai kenceng. Jadi bukan hanya sekedar urusan masalah presiden dengan PDI Perjuangan. Bagaimanapun juga kita jangan manas-manasin terus ini PDI Oke. Perjuangan sama Presiden Jokowi. Tadi yang dikatakan Bang Deddy itu juga tepat. Presiden Jokowi itu adalah bagian dari PDI Perjuangan dan ya ayo kita sama-sama jaga demokrasi. Demokrasi ini kita hargai semua proses yang sudah berjalan begitu. Memang situasinya mulai memanas, tetapi dengan kita kan tahu pertemuan para pimpinan capres dan baca pres ini kan itu menjadi cooling system kan Mbak bagi masyarakat. Jadi ini untuk meredakan ketegangan. Iya semuanya Menunjukkan ke bagaimanapun publik juga kan kita bahwa mau everything is fine. ya mau di depan maupun di belakang Oke. bahwa pertemuan dialog itu apapun bentuknya itu harus terus dilakukan Oke, begitu loh. oke. Jangan juga bahwa seolah-olah pertemuan ini adalah sesuatu yang tabu, pertemuan ini adalah sesuatu yang membahayakan. Enggak, ini bagus untuk demokrasi Betul, kita. betul. Dialog itu Ini harus bagus, dibangun bagus. sehingga membangun keadaban politik Oke, kita. itu bahwa pertemuan ini sangat bagus iya, tapi itu tidak menghilangkan opini publik bahwa presiden tidak netral. Karena saya akan putarkan ya, ini pernyataan 2 baca pres kompak sekali ini. Mas Anies dan juga Mas Ganjar bicara soal netralitas. Saya putarkan ya. Tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan
kita bisa saling menjaga. Nggak punya senjata. Oke, saya mau ke Bang Deddy karena nggak ada perwakilannya dari koalisinya Anies Baswedan ya, tapi ada perwakilan koalisinya Mas Ganjar. Mas Jadi Umam kali nggak? di sini nanti saya akan tanya analisnya Mas Umam. Bang Deddy tadi baca pres Anda Mas Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa Pak Jokowi adalah orang baik, jadi Pak Jokowi pasti akan mendukung demokrasi yang baik. Jadi intinya Mas Ganjar juga ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi ini harus netral, sama seperti Mas Anies begitu ya. Apakah kemudian PDI Perjuangan punya kekhawatiran bahwa Presiden bisa tidak netral ketika putranya ikut di gelanggang kontestasi? Rakyat kan bisa menilai ya Mbak ya. Iya, PDI Perjuangan gimana? Dengar dulu kan dari rakyat dulu kan. Saya kan wakil PDI rakyat. Perjuangan kan penyambung lidah rakyat. Belum selesai ngomong udah Lu ngegas melulu soalnya. Pertama kita apresiasi makan siang itu. Walaupun menurut kita itu gimmick yang cukup terlambat ya. Kenapa? Kok gimmick? Ini udah sampai titik didih ini situasi politik kita sekarang. Titik didih gimana? Akibat gonjang-ganjingnya MK ini satu. Oke. Yang kedua, dua orang tadi calon itu kan berharap dan menunjukkan sebenarnya itu kan bahasa lain dari kekhawatiran mereka bahwa pemilu kali ini itu diharapkan pemerintah itu jurdil lah ya, jurdil lalu meninggalkan legasi yang baik gitu ya. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Tadi Mas Ganjar jelas berharap ya. Si Mas Anies berharap ya. Saya pribadi saya meragukan. Kenapa? Yang bertanding anak presiden, Mbak. Jadi PDI Perjuangan punya kekhawatiran itu. Gini, anak saya aja ikut lomba 17-an, Mbak. Saya ikut teriak-teriak, saya ikut dorong. Lain yang bertarung anak saya. Ini bukan lomba 17-an, kalau sampai Mbak. kalah, harga diri saya enggak. Ini kan logika awam nih. Oke. Logika awam kan begitu. Iya kan? Nah, tetapi silakan Pak Jokowi nanti membuktikan, instrumen negara membuktikan bahwa mereka akan netral. Karena kita sudah banyak menerima pengaduan dari kepala daerah, ada cawe-cawe yang ingin melakukan sesuatu, ya nanti kita buktikan. Pengaduan dari kepala daerah ini ditekan oleh penegak hukum begitu ya? Ya, kesimpulan Anda lah itu. Saya cuma menyampaikan. Itu informasi yang sama yang nyampe ke kita. Oh, sama juga informasinya. Ya, artinya kan berarti saya nggak ngarang-ngarang toh. Nah, kalau Mas Ganjar berharap sebagai kontestan, kalau Mas Anies berharap sebagai kontestan dan partai berharap juga kekuasaan akan dikelola dengan cara yang bermartabat, itu harus. Tapi kan sekarang tinggal pada Pak Jokowi, tinggal pada mereka yang mempunyai alat-alat kekuasaan. Oke. Nggak Tapi gitu. kan cawapres Anda itu Menko Polhukam punya alat kekuasaan juga, Bang. Nggak punya, dia kan bukan Kementerian Teknis. Tidak ada kewenangan apapun dari Menko Polhukam. Karena dia hanya strategik bicara policy. Nggak bisa dia merintah Kapolri, nggak bisa merintah jaksa, nggak bisa merintah kepala desa Mendagri. Nggak bisa. Jadi ada kekhawatiran abuse of power ya? Loh, Ketika kita anaknya baca Pak di Jokowi media sosial, kita maju baca kontestasi. pengamat-pengamat kan salah satu yang paling ditolak oleh masyarakat, yang paling membuat kesal banyak para aktivis pro demokrasi adalah politik dinasti ini terjadi ketika salah satu yang bertarung ayahnya memegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Bahwa apakah nanti pemilunya jurdil tidak seperti kecurigaan saya atau banyak masyarakat, nanti kita lihat. Kan gitu. Oke, silakan Bang Andre, bahwa ada kecurigaan, ada kekhawatiran bahwa pemilu ini tidak berlangsung netral karena anaknya Pak Jokowi bertanding di kontestasi. Infrastruktur, penegak hukum, PJ Kepala Daerah akan dikerahkan. Jadi potensi abuse of power-nya besar. Kekhawatiran itu wajar-wajar saja bagi para pihak yang mungkin pernah merasakan nikmatnya kekuasaan. Tapi yang jelas komitmen Partai Gerindra dan Pak Prabowo kami ingin bertarung, berkompetisi secara sehat, jujur dan adil. Dan kita mendukung dan mengapresiasi langkah Presiden untuk melakukan pertemuan ini. Bahkan kalau bisa sekali 2 minggu, sekali 3 minggu, Presiden bertemu dengan 3 capres ini secara rutin. Untuk apa? Untuk menjaga kondisi tetap kondusif. Tensi politik tidak terlalu tinggi. Kenapa? Kalau elitnya, pimpinannya rukun, insya Allah akar rumput akan rukun. Nah, itu usulannya. Nah, bicara soal kecurangan, ini zaman digital, Nana. Semua orang bisa ngerekam di handphone. Orang bisa rekam Babinsa, Babim Kamtipmas, aparatur negara apapun dengan handphone dan diviralkan. Ya, rakyat ini nggak diam, Nana. Jadi tentu aparat ini harus netral.
bukan hanya aparat yang terlihat, aparat intelijen. Tapi itu kalau juga misalnya tetap kemudian netral, abuse gitu. of power Yang itu tidak terlihat digunakan pun harus- ketika Pak Benar, Jokowi mendukung. Oke. Aparat itu harus netral. Nah, presiden harus memastikan seluruh aparat netral, dan saya rasa presiden akan melakukan itu, dan kita mendukung aparat yang terlihat maupun aparat tidak terlihat, termasuk intelijen pun harus bisa dipastikan netral, tidak mendukung calon presiden Ini maksudnya mengarah tertentu kemana nih? dan partai politik Karena tertentu. kepala intelijen punya kedekatan dengan PD Perjuangan atau gimana? Kan kita Saya minta kira kan seluruh Andre tidak memahami fungsi intelijen. Kita meminta, dan siapa kita tuannya, sepakat, tuannya sebentar. gitu loh. Jadi Kita sepakat. enggak, Andre, Enggak, gini, sebentar, Bang. Kita Sebentar, kan Bang. nggak mungkin buka-bukaan di sini betapa kasarnya permainan sekarang di lapangan. Jadi kita nggak usah mulai itu. Karena kalau kita mulai ini Republik ini akan gaduh, Bos. Jadi Ya, lebih bagus kita hindari kita lah kan soal itu. sepakat bahwa Nah, kita hindari semuanya aja, Andre, daripada harus gaduh nih Republik nih. netral. Kita kan semua ingin Iya, netral. nggak usah spesifik, karena Sepakat, saya kan? juga bisa spesifik. Semua harus dan itu netral. akan merugikan Anda. Semua harus netral. Nah, kita himbau seluruh institusi negara Nah, itu harus boleh. netral. Gitu dong. Seluruh institusi negara harus netral. Dan kita Kalau kawal main spesifik, sama-sama. gaduh nih Republik, loh. Bos. Gitu loh. Oke. Karena pasti harus netral. Kami, Nana, ya sangat-sangat berpengalaman, Nana. Ya. Jadi kami ingin pemilu ini betul-betul berjalan Tapi netral. dulu 2019 dan 2014 kan dari kubunya Pak Prabowo, dari Gerindra merasa bahwa ada pemilu yang dicurangi. Makanya kami ingin pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil. Karena kami tidak ingin ya rakyat kecewa karena pemilu nggak jurdil. Dan Oke. kami meyakini presiden akan melakukan itu. Pak Jokowi tentu mempertaruhkan legasi terbaiknya bagi bangsa dan negara. Dan beliau dengan mengumpulkan 3 tokoh Oke. itu menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi ingin pemilu ini jurdil. Bahkan sebelum tokoh ini bertemu, Pak Oke. Jokowi bertemu dengan seluruh kepala daerah. Iya, iya. Mengingatkan seluruh kepala daerah, jangan aneh-aneh. Itu kan di panggung depan. Ya. Kalau panggung belakang pun ada, tentu Bang Deddy dengan segala instrumennya kan bisa teriak. Oke. Enggak, Bos. Gitu loh. Kalau Oke, pengalaman kita dulu. Sebentar Mas Joko, nanti Gitu KSP loh. terakhir nih. Zaman sekarang zaman viral, zaman Bos, digital. kita punya gitu loh. pengalaman ada institusi kekuasaan yang kemudian bermain dengan kepala desa, akhirnya mendongkrak suara-suara itu partai. Itu sudah kita alami. Jadi kalau rakyat yang rakyat tuh nggak ikutan, Bos. Tetapi adalah siapa kita tahu. Makanya saya bilang tadi kita nggak usah spesifik. Gitu loh, mana yang benar-benar berdampak dalam penyalahgunaan kekuasaan, mana yang tidak. Karena kalau kita mau bukan-bukan di sini, mendidih barang ini, Pak. Oke, saya mau ke Ini Mas artinya Umam. apa? Artinya sama-sama memegang kartu Sama-sama truf. memegang kartu Iya truf dong. ini sebetulnya. Jadi Mas Umam, kalau Anda lihat ya diplomasinya Pak Jokowi, diplomasi meja makan, Iya. mengundang 3 capres, terus sebelumnya mengundang PJ-PJ kepala daerah, memberikan ultimatum bahwa kalau miring-miring sedikit saya ganti begitu ya. Terus kemudian akan meminta TNI Polri juga Harus tegak netral. lurus, harus netral. Ini menurut Anda sebuah citra yang sedang disampaikan Pak Jokowi ke publik bahwa memang beliau netral atau bagaimana? Iya, Karena memang sulit ya, publik tuh akan tetap bertanya-tanya, betul tadi bahwa memang ketika ada satu anggota keluarga kita yang Iya. bertarung, masa iya nggak akan membantu sama sekali gitu? iya. Minimal bantu doa lah, Iya. kan? Kalau bantu doa dan restu kan beliau sudah sampaikan. Iya, bahwa iya. saya Iya. mendoakan dan memberikan restu. Iya. Oke, silakan Mas Umam. Memang secara legal formal seorang presiden, wakil presiden itu diperbolehkan oleh aturan undang-undang, oleh konstitusi untuk memberikan dukungan kepada capres-cawapres tertentu. Itu clear di pasal 299 di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Tetapi di saat yang sama di pasal 304 itu juga dijelaskan secara clear bahwa dukungan itu ketika kemudian itu diberikan, dia harus meletakkan semua instrumen kekuasaan yang dia pegang. Yang melekat praktis hanya 3, fasilitas kesehatan, protokoler, dan juga keamanan. Selebihnya harus clear. Nah, problemnya adalah memang tidak mudah meletakkan mana domain privat dan domain publik. Betul. Oke. Nah, di level ini yang kemudian seringkali ketika kita di pertanyaan Mbak Nana, kita harus cek di permukaan seperti apa, di bawah meja seperti apa. Karena seringkali berbeda. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian tadi dilakukan semacam proses ini ya, let's say itu adalah bagian dari strategi diplomasi politik Pak Jokowi untuk menunjukkan tadi memperkuat politik rekonsiliasi supaya kemudian tidak terjadi faksionalisme, polarisasi yang lebih fatal di Pilpres 2024 mendatang. Tetapi di saat yang sama, barangkali ini juga bisa menjadi sebuah alat politik bagi Pak Jokowi untuk menepis tudingan-tudingan yang belakangan ini memang
ditujukan Jadi ditargetkan ini memang kepada beliau. strategi menepis Salah tudingan-tudingan satunya. miring. Praktis Mbak, per hari Oke. ini, kalau misal kemudian Pak netralitas Jokowi ya. mendapatkan info, misal Mas Joko memberikan insight dari perdebatan, percakapan publik, dari media, Sentimen publik ternyata negatif. bukan Perlu hanya ada. sentimen negatif, tetapi rival-rival politik Pak Jokowi, let's say dari Koalisi Perubahan, Ya, termasuk dari PDIP, justru secara kompak menggunakan isu politik dinasti dan juga isu nepotisme sebagai munisi yang cukup clear untuk menghantam balik Pak Jokowi. Problemnya ini bukan hanya ke Pak Jokowi, ini akan berimbas pada kredibilitas pencapresan Pak Prabowo. Oke. Nah, situasi ini tampaknya saya berasumsi Mbak, Ya. bahwa ini tentu sudah disimulasikan Ya, oleh Pak Jokowi. oke. Dan Pak Jokowi tentu sudah clear, beliau siap dengan segala konsekuensi atas pilihan-pilihan politik yang beliau lakukan. Oke. Oleh karena itu, kalaupun kemudian sekarang ada riak-riak seperti ini, mungkin ada rumus-rumus yang akan beliau lakukan, tetapi dalam konteks ini memiliki Wajar berarti. dua sayap di Oke, sana. berarti wajar publik tetap mempertanyakan ya soal netralitasnya Pak Jokowi, Relatif meskipun cukup wajar. tadi strategi tadi sudah Mengapa wajar dilakukan. Mbak? Mengapa wajar? Karena bagaimanapun juga tadi bukan soal anak kandung versus anak emas, tetapi ada pertaruhan yang terlalu besar dalam konteks pencapresan Mas Gibran. Oke, jadi Kalau harus sampai menang gitu Prabowo, kalau sampai Prabowo Gibran kalah, maka kemudian yang mendapatkan impact politik bukan hanya Gibran seorang, Oke. tetapi keluarga besar Pak Jokowi. Dia akan menjadi sasaran tembak dari rival-rival politik Pak Jokowi, dan maka kemudian itu bagian dari survival interest, dia akan melakukan apapun untuk memenangkan agenda kepentingan. Jadi at all cost harus menang begitu ya, dengan segala pertaruhan Iya. Prabowo Gibran harus menang menurut Pak Jokowi begitu. Dan kurang lebih begitu. Sebentar, saya mau ke Mas Joko terlebih dahulu. Mas Joko, jadi apa yang di atas meja dengan di bawah meja itu menjadi pertanyaan bahwa Pak Jokowi sedang berusaha memunculkan wajah netralitasnya, tapi belum tentu seperti itu. Itu publik akan terus bertanya-tanya soal Yang netralitasnya pertama Pak gini Mbak Jokowi. Nana, isu tentang netralitas, abuse of power itu pasti akan muncul setiap 5 tahun sekali dalam konteks pilpres maupun pileg apapun bentuknya. Termasuk pilkada. Termasuk pilkada, ketika siapapun yang berada dalam pusaran kekuasaan ikut dalam kompetisi. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua Mbak, kita punya catatan sejarah Mbak, bahwa 2019 Pak Presiden Jokowi sendiri yang berada dalam pusaran kekuasaan ikut dalam kompetisi itu. Apakah beliau memakai sarana dan kekuatan-kekuatan aparatur sipil negara demi kemenangannya Pak Presiden? Enggak. Itu kan dibilang sama Gerindra pada saat itu kecurangan pemilu. Itu selalu. Bos, nggak usah balik ke sana, Bos. Kata Kami- partainya Bang Andre dulu nggak usah itu. balik. Nggak, saya sarankan Anda nggak usah balik ke sana deh. Justru dalam posisi itu semua, Udahlah. angkanya Mbak, kalau Pak Presiden menggunakan Bang itu, Deddy dia ini. menangnya akan menang tebel sekali Nggak gitu loh. usah balik ke sana. Menangnya cuma menang 2% dibandingkan pemilu sebelumnya. Ya. Kalau Termasuk menurut PDI saya, juga, Mas PDI Joko, cuma menang 0,3% Mas Joko, gitu. Pak Jokowi punya beban yang sangat berat. Akan sangat sulit beliau mengatakan bahwa pemilu ini akan jurdil sejurdil-jurdilnya, luber sebeluber-lubernya, tidak ada intervensi alat-alat kekuasaan. Ya, itu beliau punya tugas berat membuktikan itu. Dan kesempatan untuk menihilkan itu sudah lewat ketika beliau merestui Gibran menjadi wakil presiden. Sekarang tugas beliau sangat berat dan kami berharap beliau mampu melakukan itu. Karena kami ingin pemilu ini benar-benar diterima oleh semua pihak. Yang Baik, menjadi baik, catatan, Mbak, sebelum pertemuan Baca-Pres tadi, Pak Presiden itu memanggil semua PJ-PJ Iya, kepala daerah. PJ kepala Dan daerah. sangat tegas sekali bahwa Pak Presiden dalam pertemuan itu mengatakan bahwa mereka diminta untuk netral. Ketika ada miring-miring, dan walaupun pasti akan diomongkan, itu kan muka depannya dan segala macam. Tetapi inilah Kan sebenarnya kita sudah menjadi mengalami bertahun-tahun, Mas. Saya Ini kan- orang mikir, ternyata terjadi. Ini kan menjadi Saya salah nggak satu gini kan cara terjadi. begitu, Gimana Mbak. sih? Ini menjadi kekuatan sebenarnya bagi kita yang ada di pemerintahan maupun masyarakat sipil, partisipasi publik untuk melakukan pengawasan itu harus dilakukan. Makanya tadi Pak Andre bilang, sekarang ini kekuatan digital luar biasa. Oke. Semua kalau ada yang bergerak pakai Baik. direkam. Betul, dan Ada media Kominfo sosial. siapa yang pegang? Oke. Kan pertanyaan kita kemudian Oke, jadi saya itu harus lagi. jeda terlebih dahulu. Makanya Bagaimana nggak usah lah kita tanggapan ini dari mahasiswa sandiwara. melihat soal potensi abuse of power dan juga netralitas Presiden Jokowi pada kontestasi Pilpres 2024 saat anaknya ikut masuk ke dalam gelanggang. Kita harus jeda terlebih dahulu.